Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita setelah ujian tengah semester, yaitu mengenai data warehouse. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini atau pada siang hari ini ya adalah metadata konsep. Jadi metadata konsep ini menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah data warehouse. Jadi menjadi salah satu komponen dari data warehouse adalah metadata konsep ini. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah metadata ya. Jadi kalau dulu saya teringat ketika saya masih kuliah itu yang lagi populer itu Bapak Roy Suryo ya. Jadi setiap ada kasus apapun terkait dengan foto atau video-video artis itu yang dihubungi adalah Bapak Roy Suryo. Nah, kemudian Bapak Roy Suryo itu menganalisis image atau foto atau video dan dia bisa menyampaikan bahwa video ini asli atau foto ini asli gitu ya. Jadi belum dilakukan editing. Nah, salah satu cara yang bisa dia lakukan adalah dari menganalisis metadata dari foto atau video tersebut. Nah, di dalam data warehouse kita juga membutuhkan yang namanya metadata. Ya, jadi metadata itu sebenarnya data yang mendeskripsikan data. Jadi ketika kita punya data, data itu bisa dideskripsikan. Kalau pada database-nya kita juga sama. Di dalam database itu sebenarnya ada metadatanya. Jadi deskripsi dari database-nya kita. Oh, ini tabel apa? Itu sudah ada keterangannya. Kemudian strukturnya seperti apa? Nah, itu ada metadatanya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan sesi kali ini ya, kita akan membahas mengenai apa itu metadata ya. Kemudian kategori metadata, ini khususnya pada data warehouse ya. Kemudian peran dari metadata tersebut. Jadi apa gunanya sih kita punya metadata? Kemudian repository metadata atau metadata repository. Kemudian tantangan dalam pengelolaan metadata. Ini akan kita bahas. Nah, kita akan mulai dari apa itu metadata. Jadi kita akan istilahnya kita akan menebalkan di kata metadata ini, meta dan data. Jadi ada data, kemudian ada meta. Jadi ada dua kata di sana, meta dan data. Jadi kalau misalnya kita lihat apa sih metadata? Nah, kalau misalnya kalian sering membuat sebuah simbol di web atau di aplikasinya kalian, di desainnya kalian ya, seperti ini ya. Seperti ini kan ada gambar nih. Ini data sebenarnya, gambar. Gambar apa? Gambar orang. Ini gambar apa? Stopwatch. Kemudian ini ada lampu ya. Kemudian ini ada koper atau barang gitu ya. Kemudian ini ada apa ini? Ada gambarnya. Nah, setiap gambar ini pasti punya metadatanya. Atau setiap image atau setiap barang itu punya metadatanya. Setiap datanya pun juga sama. Kita punya tabel mahasiswa di dalam sebuah database. Maka kita punya metadata dari tabel mahasiswa tersebut. Entah itu definisi dari tabelnya, strukturnya, kemudian jumlah barisnya, kemudian nama kolomnya, itu juga bisa kita katakan sebagai metadata. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini sekarang ya, kita punya gambar stopwatch ini. Ini stopwatch ya mungkin ya, gambar jam ya. Ini experience ya. Karena jam itu kan mungkin diibaratkan dengan jam terbangnya seorang ya. Ada web page, ada konten, ada image, ada mobile apps, pengalamannya dia, experience-nya dia. Nah, ini bisa dikatakan sebagai metadatanya. Jadi yang mendefinisikan dari simbol ini atau dari logo ini. Kemudian people juga sama orang. Kemudian ketika kita punya ide itu punya ID, punya name, kemudian punya ukuran, kemudian punya tag-nya. Atau misalnya kalian punya foto, sebuah foto. Fotonya kalian itu dibuat dengan menggunakan kamera apa, kemudian kapan dibuatnya, kemudian ekstensinya apa, kemudian ukurannya berapa, ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai metadata. Ya. Nah, metadata ini adalah komponen dari data warehouse. Jadi komponen metadata dalam data warehouse itu akan sama dengan
kamus data atau data katalog dalam DBMS. Jadi kalau misalnya kita punya DBMS kan biasanya ada kamus datanya, ada data dictionary-nya. Nah, itu juga sama. Jadi di dalam sebuah data warehouse nanti ada metadatanya yang mendeskripsikan dari data-data yang ada di dalam data warehouse tersebut. Kalau misalnya saya contohkan seperti ini ya. Jadi saya punya aplikasi nih. Ini kalau contoh dari metadata, kalau di sebuah file di Mendeley ya. Kalau kalian pernah atau sering menggunakan Mendeley itu sebenarnya datanya yang mana? Ya, file ini adalah datanya. Ya, file PDF-nya saya itu adalah sebuah data. Data apa? Data PDF sebuah artikel gitu ya. Lantas yang mana yang dinamakan sebagai metadatanya? Ini metadatanya sebelah kanannya. Jadi detail ini adalah metadatanya. Saya bisa mengubah, memperbaiki metadatanya ini pada Mendeley. Ini salah satu contohnya ya. Kalau misalnya di aplikasi yang lain, di database yang lain, kita juga bisa memberikan gambaran terkait dengan metadata. Kemudian ini judulnya. Kemudian ada pemiliknya siapa. Ini harus bisa kita perbaiki. Kalau ini kan masih berantakan nih metadatanya. Ini sudah benar belum? Oh, sudah benar. Penulisnya siapa? Kita modifikasi dulu. Panji kita benarin dulu. Novantara. Ya. Sama satu lagi siapa? Heri Herwanto. Nah, ini contohnya adalah sebuah metadata yang kita berikan pada datanya kita. Kemudian ada Mendeley-nya tidak bisa membaca secara lengkap gitu ya. Ini jurnalnya apa sih gitu ya. Oh, dia dipublikasikan di jurnal apa? Oh, ini ada jurnal namanya Jurnal Buffer Informatika ya. Tahun berapa? Tahunnya tahunnya ada enggak ini? Nah, ini kan belum ada kosong. Misalnya tahunnya tahun berapa? Ini belum tahu. Volume 3 isu 1, halamannya berapa? Halaman 22 sampai 27. Oke. Kemudian dia punya abstrak atau tidak? Oh, ada abstraknya. Oke, kita copy dulu. Kadang metadatanya tidak terisi secara otomatis, maka kita harus melakukan modifikasi. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kalian misalnya punya gambar apa misalnya ini ya. Gambar ini kan kita punya gambar nih, metadata. Misalnya ini aja ya. Nah, kalau ini kan kita bisa punya informasi terkait dengan detail gambar ini gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya metadata. Ini datanya yang mana? Ini datanya. Sertifikat ini adalah sebuah data. Ya. Sertifikat ini sebagai sebuah data, kemudian dia punya metadatanya. Metadatanya mana? Ini. Jadi ada informasi ini. Apakah kita bisa memodifikasi ini? Ya bisa saja gitu ya. Kita bisa memodifikasi informasi ini. Kita bisa mengubah gitu ya. Detailnya seperti ini. Oh, dimensionnya berapa? 3508 kali 2481 pixel. Kemudian bit kedalamannya bitnya berapa? 32 bit. Namanya apa? Item type-nya apa? PNG, folder path-nya, data create-nya tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Data modification-nya tanggal berapa, size-nya gitu ya. Oh, dia belum dimodifikasi atau ukurannya berapa, atributnya apa, ketersediaannya seperti apa, pemiliknya siapa gitu ya. Ini kan ini adalah metadatanya. Jadi di dalam sebuah data warehouse nanti metadata itu menjadi sebuah komponen yang penting dalam data warehouse-nya kita. Karena kita kan dapat data dari berbagai sumber ya kan. Kalau misalnya yang transaksi kan dari beberapa tempat, kalau misalnya unsur itu ya, unsur itu kan harusnya sudah punya data warehouse ya, berasal dari berbagai tempat, berbagai database, kemudian disatukan, kemudian diolah, dilakukan mining gitu, data mining gitu. Nah, dia pasti punya yang namanya metadata. Nah, metadata ini adalah informasi tentang logical structure data. Jadi ya tadi mendeskripsikan data yang mendeskripsikan data gitu ya. Jadi kita punya data dideskripsikan melalui apa? Metadata. Kemudian ada informasi file dan alamatnya. Nah, tadi yang saya demokan. Kemudian informasi indeksnya dan lain-lain. Jadi metadata sama dengan data mengenai data pada data warehouse. Jadi dia mendeskripsikan data pada warehouse. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin didiskusikan? Silahkan, mungkin dari Wildan ada pertanyaan, dari Arkan, dari Ahmad Habiballah, silakan jika ada pertanyaan.
Ada? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Arkan ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke. Kita lanjutkan kembali. Jadi metadata ini secara sederhana bisa didefinisikan sebagai data tentang data, gitu ya. Kok bisa ya? Karena metadata, metadata, data tentang data. Dia mendeskripsikan tentang data yang kita miliki. Ya, misalnya saya, Kelas Media F1, kan ada metadatanya. Dibuat metadatanya, namanya siapa, tinggi badan, berat badan, kemudian apalagi usia, tahun lahir, tanggal lahir gitu ya. Kemudian tempat lahir dan lain sebagainya. Metadata. Ya data yang mendeskripsikan saya gitu kan. Saya adalah data juga gitu. Jadi data yang digunakan untuk mewakili data lain itu dikenal sebagai metadata. Misalnya apa? Indeks buku berfungsi sebagai metadata untuk isi buku. Jadi kita bisa punya metadata, kan buku ya, buku itu punya metadata indeksnya, indeks dari buku. Jadi sebagai metadata untuk isi buku. Kita bisa tahu tuh seperti daftar isinya gitu ya. Kita bisa tahu isi dari buku tersebut. Buku adalah sebuah data. Ya. Kemudian dideskripsikan atau isinya itu dijelaskan menggunakan metadata. Nah, dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa metadata adalah data yang diringkas yang membawa kita ke data yang terperinci. Jadi, kita punya tabel nih, tabel database nanti ya ada tabel, ada nama, alamat, dan lain sebagainya gitu ya. Metadatanya yang mana? Ya, nama, alamat, dan sebagainya itu. Kemudian datanya kita yang mana? Data record-nya kita, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya gitu. Itu adalah datanya kita. Tapi dideskripsikan dengan menggunakan apa? Menggunakan nama kolom dari tabelnya kita. Jadi ini metadata. Dalam hal gudang data atau data warehouse ya, jadi kita bisa mendefinisikan, jadi metadata itu adalah roadmap menuju gudang data. Jadi peta jalannya kita. Ketika kita akan membangun sebuah data warehouse, metadata itu menjadi peta jalan atau penunjuk jalannya kita, roadmap-nya kita untuk mengarah ke data warehouse-nya kita. Nah, metadata di gudang data itu mendefinisikan objek gudangnya. Ya, jadi kita punya data-data yang ada di dalam data warehouse-nya kita, itu didefinisikan menggunakan metadata tadi. Mendeskripsikan datanya kita. Mendefinisikan datanya kita yang ada di data warehouse-nya kita. Kemudian metadata bertindak sebagai direktori. Ya. Jadi direktori ini membantu sistem pendukung keputusan untuk menemukan isi dari gudang data ya, seperti daftar isinya lah ya. Ya. Jadi kita punya metadata. Tadi yang lebih jelasnya seperti gambar tadi ya. Kita punya gambar. Kemudian kalau kita punya tabel di database itu ya pasti ada kamus datanya. Kalau misalnya kalian lihat di Oracle, di MySQL pasti ada kamus data. Keterangan, misalnya kita punya sebuah kolom. Kolomnya apa? Nama. Nah, kan punya metadatanya, misalnya ukurannya, kemudian tipe datanya, kemudian atribut yang dia miliki, nah itu kemudian constraint-nya apa gitu. Itu adalah metadatanya. Bisa dipahami ya terkait dengan metadata ini, Arkan? Siap, bisa, Pak. Jadi dia mendefinisikan datanya kita. Nah, sama seperti dalam sebuah website ya. Website itu punya metadata ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam sebuah web itu kan misalnya webnya apa? Unsur. Ya, unsur.ac.id ini kan pasti ada metadata deskripsinya. Jadi kan yang mendefinisikan ini web apa sih? Ini web unsur, ya benar. Tapi orang tahu dari mana? Kalau mesin pencariannya kita tahu dari mana? Dari metanya. Ini harusnya ada meta. Nah, meta kemudian ada description harusnya. Ini unsur nggak? Description. Oh, nggak ada nih ya. Kita cari yang metadatanya terisi. Detik ya. Nah, detik ini kan datanya apa? Detik. Ya, database-nya apa? Ya detik, database-nya kita, detiknya ini kan, data berita dan lain sebagainya. Kemudian ini sebagai sebuah objek data atau informasi. Kemudian di sini pasti ada metadatanya. Metadata yang menjelaskan apa sih detik.com itu.
description. Nah, ini kan ada. Ya kan, orang bisa tahu deskripsi dari Detik itu apa? Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, politik, dan liputan khusus. Dia punya lagi meta apa? Kan metanya banyak. Keywordnya mungkin. Name, keyword. Nah, ini keyword. Kata kuncinya. Ketika mesin pencari taunya ini kan. Oh, kalau misalnya saya mencari berita hari ini, berita terkini, coba ya. Berita hari ini, berita hari ini. Detik muncul nggak? CNN ya. Nah, ini Detik kan muncul. Tuh. Jadi ini adalah deskripsi. Sini ada meta lagi. Meta apa? Name. Meta name, ini macam-macam ya. Nah, itu adalah metadata. Kita sangat membutuhkan yang namanya metadata. Jadi kalau misalnya sederhana saja kan seperti gambar tadi, kita bisa tahu nih gambar ini dibuat siapa, kemudian tanggal berapa, dimodifikasi atau apa gitu ya. Kalau misalnya ada software yang digunakan untuk menganalisis sebuah gambar kan dia tahu tuh gambar ini sudah dimodifikasi berapa kali gitu ya, kapan ya kan. Kemudian pemilik aslinya siapa, awalnya dari kameranya siapa, di foto jam berapa, kemudian menggunakan kamera apa gitu ya. Nah, itu bisa di metadata tadi. Nah, ini contohnya, ini atau ilustrasi dari metadata ini. Kita punya data, datanya siapa sih? Kucing. Kucing ini data nih. Kita punya satu ekor kucing, kemudian kita punya metadatanya. Nah, file name-nya apa? Kucing.jpg. Kemudian pemiliknya siapa? Kemudian date-nya, lokasi pengambilan misalnya gitu ya. Lokasi mengambilnya di mana? Kalau sekarang ada geotagging gitu ya. Lokasinya di mana gitu. Nah, ini ilustrasi dari metadata tadi. Jadi sangat mudah untuk dipahami bahwa metadata itu adalah deskripsi dari datanya kita. Nah, bagaimana nanti kalau di data warehouse-nya kita? Ya, kita punya sebuah tabel yang menyimpan deskripsi dari datanya kita. Atau kita mempunyai file-file XML yang bisa digunakan untuk menyimpan deskripsi dari datanya kita. Gitu ya. Jadi banyak juga penelitian, misalnya ya, kalau penelitian yang membahas tentang penelitian mengenai metadata data warehouse. Harusnya ada nih. Nah, ini misalnya ini ya. Kalian bisa juga perancangan sistem metadata untuk data warehouse. Ini kita lihat publikasinya kan. Ini perancangan sistem metadata. Dia pakai apa? Kita lihat nih. Ini kan konsepnya. Nah, dia pakai apa misalnya? Arsitekturnya seperti ini dia gambarkan dulu. Kan dia punya metadata, ambil dari masing-masing dari OLAP-nya, online transaction-nya kita, ya diambil kemudian disimpan, dia buatkan tabel untuk metadatanya dia gitu ya, yang menyimpan. Nah, ini tabel datanya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya metadata juga. Keterangannya ini ID, ini metadata gitu ya. Dia buat sebuah tabel yang punya untuk mendeskripsikan tentang metadata, kemudian di metadata itu sebenarnya juga ada keterangan. Nanti ada file-file XML-nya ini XML ya. XML-nya apa? Dia menyimpan metadata objek. Objek name-nya apa? Metadata objek. Class type-nya metadata, version date-nya, class update-nya, version-nya. Nah, ini kan metadata. Jadi kita bisa punya metadata ya mengenai datanya kita. Itu bisa nanti kalian buatkan untuk tugas akhir gitu ya terkait dengan data warehouse ini. Cube-nya ini ya mungkin yang sudah dijelaskan oleh Pak Ipung. Baik, kemudian saya lanjutkan kembali ke slide presentasinya. Jadi ini adalah ilustrasi dari metadata itu. Ya, kita punya metadata ini. Abianto, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini contohnya. Jadi ini adalah metadatanya di atas nih. Month, forecast-nya, sales-nya, terjualnya berapa. Jadi prediksi segini gitu ya. Forecast-nya, kemudian variation-nya. Ini datanya. Baris record Januari 17, 42.000, 38532, variation-nya segini gitu ya. Ini adalah datanya. Kalau bisa dilihat di sini gitu ya. Ternyata dengan adanya ini prediksinya, ini kenyataannya gitu. Nah, kita juga bisa menambahkan misalnya ini kan juga sama nih. Ini nanti bisa dijadikan sebagai metadata. Misal ya, saya contohkan di sini. Kita punya ini ya. Saya tambahkan komen ini.
Ini komen ya, komen nih, komen. Nah, nama dari penulis artikel ini, gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan komentarnya, kita bisa dijadikan sebagai metadatanya kita nanti. Kalau kita punya metadata namanya komen, komennya apa saja terhadap artikel ini, gitu ya. Itu metadata. Nah, kemudian ini gambarannya, ilustrasinya tadi. Kalau di real-nya kita, di data warehouse-nya kita, ini adalah metadatanya. Nah, berikutnya adalah kategori dari metadata ini. Jadi metadata ini ya punya kategori juga. Ada 3 secara umum ya. Jadi yang pertama adalah business metadata, yang kedua adalah technical metadata atau metadata teknis, kemudian yang ketiga adalah operational metadata. Jadi ada bisnis, technical, sama yang operational metadata. Nih, kategori dari metadata. Nah, kita akan lihat satu persatu mengenai apa sih kategori yang pertama, bisnis metadata itu. Jadi, ini gambarannya tadi, kita punya metadata, kemudian ada bisnis, ada technical, ada operational metadata. Nah, kalau yang bisnis metadata, ini berisi informasi mengenai kepemilikan data, kemudian definisi bisnis, dan kebijakan yang berubah. Jadi kalau misalnya kita punya data-data yang kaitannya dengan kepemilikan data tadi, nama gitu ya, pemiliknya siapa, definisi bisnisnya seperti apa gitu ya, kebijakan-kebijakannya gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai metadata bisnis. Nah, itu disimpan nanti di file XML atau di file tabelnya kita, mendeskripsikan tentang objek atau mendeskripsikan tentang tabelnya kita yang ada di dalam data warehouse. Kemudian yang kedua adalah technical metadata. Jadi ini kaitannya dengan teknisnya. Jadi yang termasuk ke dalam technical metadata ini adalah nama sistem database-nya, ya, kemudian nama tabelnya, kemudian ukuran tabelnya, tipe datanya, kolomnya, ya, kemudian nilai yang diizinkan itu adalah metadatanya. Jadi kan ketika kita membuat sebuah tabel itu kan ada ketentuan yang kita tambahkan di sana. Ya, namanya apa? Nama kolomnya apa? Misalnya nama mahasiswa. Tipe datanya apa? Varchar. Kemudian panjangnya berapa? 255. Kemudian constraint-nya apa? Not null gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau metadata yang teknikal ini dia mencakup ke informasi struktural. Jadi atribut, indeks kunci utama, kemudian foreign key gitu ya. Itu yang teknis sekali terkait dengan tabel-tabel yang ada di dalam data warehouse-nya atau data yang ada di dalam data warehouse-nya kita. Itu yang kedua. Jadi kalau bisnis itu ya biasa saja ya terkait dengan bisnis operasional, bukan operasional, terkait dengan bisnis dari data warehouse-nya kita atau dari tabelnya kita. Kemudian kalau yang teknikal itu kaitannya dengan nama-nama kolom yang ada di dalam datanya kita. Kemudian yang terakhir, kategori yang terakhir adalah operasional metadata. Jadi yang termasuk dalam operasional metadata ini adalah mata uang data dan garis keturunan data. Jadi mata uang data itu berarti apakah data tersebut aktif, diarsipkan, atau dihapus. Jadi nilainya, punya nilai gitu ya. Value sebenarnya. Value, currency data, ya, mata uang datanya ya. Jadi kita bisa tahu apakah data ini aktif, kemudian diarsipkan atau dihapus. Nah, kalau yang kaitannya dengan garis keturunan ini riwayat data yang diimigrasikan dan ditransformasikan yang diterapkan padanya. Artinya apa? Data itu pernah dipindahkan kemana saja, gitu ya. Jadi kayak history log dari data tersebut, gitu ya. Atau misalnya histori perubahan dari data tersebut. Ya, misalnya gambar, dia punya berapa kali dimodifikasi, berapa kali diubah gitu ya, diedit gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai operasional datanya. Nah, jadi ada 3 terkait dengan metadata ini. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah technical, yang ketiga adalah operasional data. Baik, ini kategorinya. Nah, selanjutnya adalah
peran dari metadata. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan untuk peran metadata, ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, silakan tuliskan di chat. Tidak ada? Belum ada, oke. Nah, metadata ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah data warehouse tadi. Kenapa? Dia mendeskripsikan datanya kita. Jadi sama halnya dengan kalian ketika misalnya buat laporan tugas akhir nih, kalian punya gambar. Gambar itu kalian tidak memberikan metadata, deskripsi dari gambar tersebut. Ya saya sebagai pembimbing yang nggak bisa tahu ini maksudnya apa gambarnya gitu ya. Karena kan gambar itu ya memang dia merepresentasikan banyak makna gitu ya. Tapi kan kalau kita tidak mendeskripsikan melalui tulisan atau melalui deskripsi kita tidak bisa tahu gitu ya. Karena setiap orang punya interpretasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalian melihat gambar angka 6 sama angka 6 itu kan kalian bisa melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Bahwa ini adalah angka 6, tapi si Dava bisa menyebutkan bahwa ini angka 9 gitu kan. Karena perspektif atau sudut pandang melihatnya kan berbeda. Semua benar nanti. Kalau misalnya kita tidak memberikan metadata, maka itu tidak bisa diketahui sebenarnya dia angka 6 atau angka 9. Tapi ketika kita memberikan deskripsi, maka kita bisa tahu oh bahwa ini adalah data angka 9. Jadi peran metadata dalam sebuah gudang berbeda dengan warehouse data. Jadi kita punya warehouse data. Warehouse data itu kan gudang data gitu ya. Jadi gudang data ya itu kumpulnya data. Tapi kalau metadata ini adalah deskripsi dari data yang ada di dalam warehouse-nya kita. Ya. Nah, perannya yang pertama, metadata bertindak sebagai directory. Jadi ya directory ya dia mendefinisikan mengenai data-data yang ada tadi seperti buku tadi kan ada indeksnya gitu, dia sebagai directory. Kemudian directory ini membantu sistem pendukung keputusan untuk menemukan isi dari gudang data. Jadi semacam indeks atau daftar isi dari gudang datanya kita, itu peran dari metadata. Kemudian metadata ini membantu dalam sistem pendukung keputusan untuk pemetaan data. Jadi ketika pemetaan data, dia dibantu oleh metadata. Dalam sistem pendukung keputusan untuk pemetaan data ketika akan ditransformasikan dari lingkungan operasional ke lingkungan gudang data. Tadi ya, pemetaan di operasional metadata tadi. Kan kita tahu nih, dia ditransformasikan kemana saja, berapa kali, kan histori transaksi atau log catatannya. Data ini berapa kali misalnya ya, datanya si Dava, nah, NIM-nya ini namanya, kemudian dimodifikasi berapa kali namanya, kemudian ada kesalahan tidak, kan ada log-nya itu. Jadi setiap data terjadi perubahan, sistem yang baik itu kan dia punya log, catatan. Kalau di perbankan itu kan sama tuh, ada ketika ada debit kredit kan ada keterangan tuh, keterangan apa transaksinya, diambil dari ATM, transfer ATM, atau penarikan gitu ya, penarikan tunai atau apa gitu kan harus ada catatannya. Nah maka peran metadata itu penting di data warehouse ini sebagai catatan untuk proses operasional data. Kemudian peran yang berikutnya adalah metadata ini membantu dalam meringkas antara data terperinci saat ini dan data yang sangat ringkas. Maksudnya apa nih? Kok saya jadi bingung sendiri. Nah, ini jadi yang berikutnya adalah meringkas, mungkin membuat sebuah ringkasan ya. Misalnya seperti ini ya. Saya bisa memberikan sebuah komentar ini. Ini kan kalau saya baca ini panjang nih. Tapi saya bisa memberikan sebuah komentar terkait dengan ini. Ya. Saya tambahkan headnote. Nah, ini apa sih gitu ya. Saya bisa membuat sebuah kesimpulan tentang abstrak tersebut. Mungkin itu maksudnya ya, diringkas tadi. Kemudian ini sama. Kemudian metadata digunakan untuk alat query atau query tools. Jadi kita bisa melakukan query ke metadatanya. Nah, ini beberapa peran dari metadata. Kalau misalnya kita lihat gambarnya ini seperti ini nih. Jadi data warehouse metadata itu fungsinya sebagai query tools, sebagai source system, OLAP tool, ya, extracting tools, ya, kemudian data load function,
kemudian data mining tools, kemudian transformation tools. Ini peran dari metadata. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi berapa? Ini laporan ya, transformasi. Kalau di sini ada 8. Ini peran-peran dari metadata. Jadi sangat penting kita punya metadata itu ya. Kalau kita manusia, saya sebagai Last Media Afwan ya punya metadata yang mendeskripsikan saya itu siapa. Kemudian kalau repository metadata ini ya repository merupakan bagian integral dari sistem data warehouse ya. Jadi bagian integral yang terintegrasi atau yang bagian yang kompleks di dalam sebuah data warehouse. Jadi tetap ada namanya repository metadata. Jadi metadata itu ya juga ada tempat untuk menyimpan metadatanya. Deskripsinya tadi kan harus disimpan juga, baik itu dalam bentuk file, XML, atau dalam bentuk tabel tersendiri. Itu tadi yang dibuat oleh siapa ini tadi? Ya, yang membuat sebuah sistem, ya, sistem untuk metadata, untuk data warehouse, ya kan? Jadi bisa dibaca ya. Banyak artikel-artikel yang bisa kalian baca sebagai referensi kalau misalnya ingin membuat metadata. Nah, ini hasilnya ini. Ekspor metadata. Oke. Kemudian jadi repositori metadata itu dia bisa mendefinisikan data dari warehouse itu ya. Kemudian sebagai bisnis metadata, kemudian ada operational metadata, ada data for mapping from operational environment to data warehouse. Kemudian sebagai algorithm for summarization gitu ya, peringkasan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang definition of data warehouse, dia akan mendeskripsikan struktur dari data warehouse tadi. Deskripsi ditentukan oleh skema dari data warehouse, tampilan, hierarki, definisi data turunan, dan lain sebagainya. Itu dia mendefinisikan data warehouse-nya tadi. Ya mungkin ini masuk ke kategori apa tadi ya? Bisnis ya, bisnis metadata tadi ya. Kan kita punya 3 tadi, bisnis, technical, sama operasional metadata. Kemudian ini bisnis kepemilikan ya, operasional ya. Kemudian silsilah mata uang tadi ya. Ini sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Karena operasional data. Kalau yang ini data for mapping operational environment to data warehouse, ini mencakup database sumber dan isinya, ekstraksi data, pembersihan partisi data, kemudian aturan transformasi, aturan penyegaran, dan pembersihan data. Ini yang masuk ke dalam data for mapping untuk metadatanya. Kalau yang algoritma peringkasan ini yang membuat sebuah kesimpulan, termasuk algoritma dimensi. Dimensi dari ini ya data warehouse-nya kita ya, kan ada dimensional modelingnya kan, ada physical modelingnya mungkin sudah disampaikan oleh Pak. Nah, itu terkait dengan repository. Kemudian yang terakhir dari pertemuan kita hari ini terkait dengan tantangan metadata pada data warehouse ini. Jadi pentingnya metadata tidak dapat dilebih-lebihkan, ya. Jadi kita tidak perlu melebih-lebihkan juga. Tapi metadata ini membantu dalam mendorong keakuratan laporan. Jadi ketika kita punya metadata yang mendeskripsikan tentang datanya kita itu, ya laporannya kita nanti akan lebih akurat tadi. Bahwa angka 6 dan angka 9 itu kan dari perspektif yang berbeda. Semua benar gitu ya, tidak ada yang salah. Tapi ketika kita sudah punya metadata, maka dia sudah mendeskripsikan bahwa data ini adalah angka 6 atau angka 9. Kemudian metadata juga memberlakukan definisi istilah bisnis untuk pengguna akhir bisnis. Dengan semua penggunaan metadata ini, ia juga memiliki tantangan tersendiri. Oke, kita lihat tantangannya apa saja. Di tantangan yang pertama, metadata dalam organisasi besar tersebar di seluruh organisasi. Jelas gitu ya, karena data warehouse tadi. Ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini dulu. Apakah misalnya, ya data warehouse itu kan sangat besar ya. Misalnya perbankan itu kan cabangnya juga banyak. Atau unsur cabangnya juga banyak. Di setiap
fakultas itu kan punya data tersendiri. Kalau misalnya dikumpulkan jadi satu, ya itu sudah bisa dikatakan sebagai data warehouse. Ya kan, proses pengumpulan datanya itu, penggudangan datanya kita ya data warehouse. Cuma kalau diunsurkan belum dilakukan analisis, belum dilakukan mining, dicari istilahnya itu knowledge discovery-nya gitu ya, penggalian pengetahuan terhadap data yang tersimpan, ya cukup data itu ditampilkan bahwa si A IPK-nya segini, kemudian mata kuliah yang diambil apa saja, tapi tidak digali pengetahuannya, tidak dilakukan mining terhadap data tersebut. Jadi data itu hanya sekedar dikumpulkan saja. Jadi metadata tantangannya itu apa? Yang pertama ya karena tersebar tadi, bentuk atau formatnya kan berbeda-beda. Ada yang pakai spreadsheet, ada yang pakai database, ada yang pakai aplikasi gitu ya. Nah, ini kan tantangan tersendiri untuk mendapatkan metadatanya. Karena data warehouse sendiri saja sudah punya tantangan ya, karena tersebar di berbagai tempat, terdistribusi dengan format yang berbeda, kemudian menggunakan DBMS yang berbeda gitu ya. Maka ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua, metadata dapat hadir dalam file teks atau file multimedia. Nah, ini kan tantangan juga, ya, multi format gitu ya. Nah, untuk menggunakan data ini, untuk solusi manajemen informasi, data tersebut harus didefinisikan dengan benar. Karena apa? Dia formatnya berbeda tadi. Nah, ketika kita berbicara metadata, metadata ini kan ada yang unstructured dan yang terstruktur. Kalau yang terstruktur mungkin tidak jadi masalah buat kita. Jadi karena strukturnya sama antara satu data, meskipun berbeda tipe, asal strukturnya sama tidak akan jadi masalah. Dia punya nama, deskripsi, dan lain sebagainya. Atau misalnya yang tidak terstruktur ini akan jadi masalah, gitu ya. Jadi biasanya file text itu kan unstructured, tidak terstruktur gitu ya. Beda dengan XML, beda dengan database, beda dengan tabel yang kita pelajari, itu kan struktur. Tapi kalau teks itu, file text itu kan unstructured. Ya. Jadi akan sangat sulit, menjadi tantangan tersendiri buat kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak ada standar yang diterima di seluruh industri. Ya, jadi standarisasinya mungkin belum ada gitu ya, atau belum dibuat. Gitu ya. Vendor solusi manajemen data memiliki fokus yang sempit. Ya, intinya adalah bahwa belum ada standarisasi yang diterima di seluruh industri. Siapapun ya bisa menggunakan metadata yang standarnya dia gitu ya, bukan yang terstruktur yang dibuat oleh sebuah standarisasi gitu ya, seperti apa konsorsium W3C gitu ya, World Wide Web Consortium gitu kan, dia buat sebuah standarisasi terkait dengan misalnya person itu punya nama, punya alamat, kemudian apalagi gitu ya, ada labelisasi terhadap entitas person, atau misalnya entitas apa gitu ya, ada labelisasinya, kemudian ada standarisasinya, sehingga ketika kita mendeskripsikan metadata dari person atau sebuah entitas itu dia punya standar. Tidak ada metode yang mudah dan diterima untuk meneruskan metadata. Jadi ya karena tadi ya, mungkin standarisasinya belum ada. Jadi saya buat sebuah metadata untuk mendeskripsikan, kemudian metadata saya dikumpulkan. Harusnya ada semacam standarisasi ya. Standarisasi, tapi kan standarisasi itu berlaku pada perusahaan tersebut saja gitu ya. Jadi perusahaan lain mungkin tidak menggunakan cara yang sama dengan kita, bisa jadi menggunakan cara yang berbeda untuk mendefinisikan metadata. Baik, ini yang sudah kita bahas di pertemuan ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ingin didiskusikan, saya beri waktu dan kesempatan untuk bertanya terkait dengan metadata ini. Jadi sederhananya adalah metadata adalah data yang mendefinisikan data yang ada di dalam data warehouse-nya kita atau di dalam datanya kita. Tidak hanya di data warehouse ya, di file, video, teksnya kita juga sama. Kalau misalnya kita punya sebuah file teks, itu kan juga ada nih. Kalau misalnya ini ya punyanya ini nih, punya Pak Nurul nih, file Excel. Kan ada detailnya, generalnya, nama filenya dan lain sebagainya. Kan bisa diambil, diekstrak ini kan. Jadi pakai software ngekstrak semua data, nggak pakai software, ngekstrak semua metadata dari file-file yang sudah saya miliki ini. Baik, ada pertanyaan untuk
materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan data warehouse. Jadi sudah 47 menit, ya saya rasa cukup. Jadi tidak perlu maksimal sampai berapa itu harusnya 9.45 ya. Nah ini online. Oke, silakan ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Mungkin dari Dava ada pertanyaan, dari yang lain. Silakan jika ada pertanyaan. Dari Sabrina Avianto, masih hadir semua ya? Coba kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Siapa belum ada? Ferry, ada pertanyaan, Fer? Oh, itu Arkan berdua itu, lagi di mana itu Arkan? Enggak ada, oke. Di rumah teman, Pak. Di Purwokerto? Atau di mana, Kan? Iya, Pak, di Purwokerto, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti materinya bisa di-download di LDRU. Jangan lupa untuk presensi kehadiran. Di sini sudah hadir 20 orang. Saya tidak perlu mencatat karena ini sudah terekam dengan baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita, pertemuan ke-8 ini. Terima kasih atas kehadirannya, tetap sehat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.